Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Novalia dengan NIM 2531030, Lokal PAI 1B, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curug. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi kita tentang perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia di era kemajuan teknologi dan komunikasi. Mari langsung saja kita membahas materi artikelnya. Pada bagian abstrak, kamu akan membaca bahasa itu dinamis dan juga banyak ragamnya. Bahasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban yang dilalui oleh manusia, tidak terkecuali pada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia. Di era teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat. Bahasa Indonesia juga dituntut harus bisa menyaingi kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi ciri dapat dipergunakan untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang rumit dalam ilmu pengetahuan dengan jernih, jelas, teratur, dan tepat. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan di antara bangsa pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, bahasa Indonesia telah membuktikan dalam perkembangan tersebut memicu perubahan-perubahan fundamental di dalam bahasa Indonesia yang selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang sangat signifikan dalam proses pemerataan eksistensi bahasa Indonesia di masa depan. Kata kuncinya adalah perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di era serba modern dan serba mudah untuk dibuat ataupun diubah yang demikian menjadi pesat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang kendali atas peradaban manusia. Dominasi dari ilmu dan teknologi pada setiap kehidupan manusia tergambar dalam pola keseharian manusia, seperti penggunaan telepon seluler canggih, sosial media, komputer, browsing, dan sebagainya. Berdasarkan pada hal tersebut, bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perubahan dan perkembangan yang seiring dan berjalannya waktu. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh langsung pada perkembangan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Hal ini berlaku pula pada bahasa Indonesia. Kondisi bahasa Indonesia, terutama di era harus serba bisa ini, mengalami perubahan yang sangat drastis. Terbentuknya masyarakat maya atau online, serta menjamurnya global atau kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membuka jendela dunia. Teknologi informasi dan komunikasi secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang terjadi adalah tergerusnya nilai-nilai sosial dan hilangnya penghargaan terhadap budaya lokal, sebab bahasa Indonesia adalah simbol jati diri bangsa. Hilangnya jati diri bangsa berarti hilangnya masa depan yang berusaha dibangun oleh suatu bangsa. Selanjutnya adalah pembahasan. Perubahan bahasa Indonesia di era teknologi informasi dan komunikasi. Setiap bahasa di dunia pasti mengalami perubahan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kontak antar dua suku atau suku bangsa yang masing-masing membawa bahasanya sendiri-sendiri, lambat laun mengakibatkan terjadinya persaingan kebahasaan. Pada umumnya, di dalam persaingan kebahasaan terjadi fenomena-fenomena kebahasaan yang diawali dengan kedewabahasaan, digolsis, alih kode atau campur kode, interferensi, dan akhirnya pemerataan dan pergeseran bahasa. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan penyatuan budaya antar bangsa yang sangat masif membuka lebar celah perubahan di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan yang mendominasi penuturan di dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi adalah yang paling banyak menarik minat masyarakat Indonesia. Sekarang ini bahasa asing lebih digunakan daripada bahasa Indonesia hampir di semua sektor kehidupan. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia lebih sering menempelkan ungkapan no smoking daripada dilarang merokok. Stop untuk berhenti, exit untuk keluar, open house untuk penerimaan tamu,
di rumah pada saat Lebaran, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam pergaulan di media, baik itu media sosial, layanan mau pesan atau mailing, penggunaan dari Indonesia lebih cenderung menggunakan kata atau kalimat gaul yang lebih mudah ditulis dan dicerna atau dipahami menurut mereka. Di samping itu juga, menggunakan simbol-simbol Inggris secara frontal menyebabkan berubahnya dalam bidang internet dan komputer. Contohnya adalah, mereka lebih suka menulis T4 untuk tempat, Q untuk aku, G untuk enggak, dan masih banyak lainnya. Di lesson dan sebagainya. Tidak hanya dalam bidang komputer saja, di bidang lain pun sering kita jumpai. Selain bahasa asing, penggunaan bahasa gaul sering dijumpai dalam pesan singkat atau SMS, chatting, dan sejenisnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technologies atau ICT adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Menurut dikutip dari Setiadi DKK pada tahun 2009. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Ini berlaku juga untuk alat komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi secara jamak dapat diartikan sebagai perangkat buatan manusia yang digunakan untuk memperoleh informasi dan membangun komunikasi dengan memanfaatkan berbagai dimensi ruang dan waktu. Di awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui komunikasi, yaitu bahasa. Dengan demikian, bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi itu tidak bertahan lama, karena setelah ucapan selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima akan dilupakan dan tidak bisa tersimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar, menurut dari kutipan William pada tahun 2007. Selanjutnya, dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih jauh, gambaran ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memasuki babak baru, ketika ditemukannya huruf alfabet yang memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet. Kemudian, yang secara lugas menceritakan peristiwa secara lugas dan jelas. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu. Juga dalam hal berkomunikasi, yakni melalui surat dan lain-lainnya. Kemudian, teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Teknologi informasi dan komunikasi secara ini menembus dimensi ruang dan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi secara langsung memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia baik yang bersifat positif maupun negatif. Dan dampak positifnya yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia, di mana menurut catatan Wall Street Journal bahwa jumlah penggunaan media sosial Facebook di Indonesia menyentuh angka 59 juta pengguna. Ini tentu berpengaruh secara signifikan pada meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia dan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Dampak negatifnya, tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Hal ini mudah menjadi pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu contoh adalah penggunaan media sosial dan remaja yang cenderung menggunakan bahasa gaul di media sosial daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memasuki area selanjutnya yaitu penutup. Teknologi informasi dan komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi antara sesamanya. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun menembus ruang dan waktu. Tetapi, di sisi yang lain, pola interaksi tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang secara fundamental mempengaruhi jati diri dari suatu kelompok manusia.
Bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai identitas diri adalah salah satu yang turut dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi pada bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perubahan fundamental yang meliputi keberlangsungan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dari kutipan Rasyana pada tahun 1984 halaman 152. Dalam membina masyarakat, akademi penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar akan menimbulkan masalah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap mempunyai peranan dalam menuju arah pembangunan masyarakat akademik yang diinginkan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan menuju ke arah yang negatif harus segera diantisipasi dengan merevitalisasi kembali pendidikan, terutama yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seharusnya bisa dimanfaatkan dalam upaya mempertahankan bahasa Indonesia. Selain itu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis ICT atau Information, Communication, and Technology. Pemanfaatan ICT untuk pendidikan sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Berbagai aplikasi ICT sudah tersedia dalam masyarakat dan sudah siap menaati untuk dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan. Menurut Idrajut pada tahun 2004, fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 7 fungsi. Yang pertama, sebagai gudang ilmu. Yang kedua, sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, sebagai fasilitas pendidikan. Yang keempat, sebagai standar kompetensi. Dan yang kelima, sebagai penunjang administrasi. Yang enam, sebagai alat bantu manajemen sekolah. Dan yang terakhir, sebagai infrastruktur pendidikan. Daftar pustaka. Doreen N. pada tahun 1982. Language did the life Sally of a Scots Dialist. Grosjean Francios 1982. Life with Two Languages. Cabrian, Harvard University Press. Philadelphia University of Pennsylvania Press. Tiadi Junianto Arif dan Kakak. 2009. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta Ristek. Patilima Hamid 2007. Metode penelitian kualitatif. Jakarta Alpha Beta. Williams atau Swire 2007. Asing Information Teknologi Terjemahan Indonesia. Jakarta Penerbit ANDI. Rusian Yus 1982. Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan Himpunan. Itulah artikel yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.